Bab 742. Lindungi Tuan. Ketika hujan anak panah datang, Disa, Ayumi, serta beberapa penjaga wanita mengangkat perisai untuk membangun tembok besi di depan Arjuna. Banyak prajurit di menara tidak terlindungi dengan baik seperti Arjuna. Pasukan patroli telah membuang banyak perisai untuk melarikan diri dari pengepungan pasukan kota Teratai. Di tempat kecil seperti Kabupaten Lunaris, sudah cukup bagus mereka memiliki anak panah, tetapi perisai tidak mungkin. Telungkup, telungkup. Arjuna mendengar teriakan orang-orang jatuh karena anak panah, serta perintah tergesa-gesa dari para jenderal. Para pemanah dapat menghindari cedera untuk sementara dengan telungkup, tetapi di bawah menara, suara serangan pasukan kota Teratai makin keras. Arjuna bahkan dapat melihat bahwa tangga pasukan kota Teratai telah didirikan di menara. Para pelempar bola api bersiap. Di bawah komando Ardian, bola api yang tak terhitung jumlahnya berguling turun dari menara. Kelompok pertama pasukan kota Teratai yang menaiki tangga berhasil dipukul mundur. Bola api adalah batu yang dibungkus rumput dan direndam dalam minyak. Bola api akan terbakar begitu mengenai orang. Para pasukan kota Teratai yang terbakar jatuh dari tangga, berguling-guling di tanah karena kesakitan sambil menjerit dengan menyedihkan. Kondisi mereka yang tragis membuat para pasukan kota Teratai di sekitar ketakutan. Seketika, tidak ada yang berani memanjat tangga lagi. Melihat hal ini, Maruli dengan cepat menunjuk para penembak bola api yang ada di menara. "Pemanah, tembak orang-orang itu." Terdengar suara anak panah melesat, lalu terjadi hujan anak panah dari luar gerbang kota. Untungnya Ardian sudah memberi perintah untuk mundur. Melihat pelempar bola api menghindari hujan panah, Maruli pun tertawa mengejek. "Menghindar lalu kenapa? Pemanah." Suara Maruli tiba-tiba meninggi. "Tingkatkan kepadatan, lindungi saudara-saudara untuk menyerang menara." Hujan anak panah 2 kali lebih padat dari sebelumnya. Anak panah terbang dari menara, pasukan patroli tidak bisa keluar. Jika mereka keluar, mereka pasti akan menjadi landak. Di bawah hujan anak panah yang lebat, tangga-tangga pasukan kota Teratai telah didirikan di menara satu persatu. Tangga-tangga itu bergetar hebat, pasukan kota Teratai di luar mulai naik. Hujan anak panah masih berlanjut, pasukan patroli masih tidak bisa menghentikan pasukan kota Teratai yang memanjat tangga. Melihat pasukan kota Teratai hendak mencapai menara, semua prajurit patroli, bersiap. Ardian berbalik ke arah prajurit patroli yang ada di menara, lalu berkata, "Ketika pasukan kota Teratai naik, kita akan melawan mereka. Lawan mereka, lawan mereka." Jika 30.000 pasukan kota Teratai Maruli benar-benar menyerang, pasukan patroli benar-benar harus melawan mereka secara langsung. Meskipun semangat pasukan patroli sekarang tinggi, jumlah orangnya lebih sedikit daripada pihak Maruli. Selain itu, pasukan kota Teratai juga kuat. Jika mereka benar-benar bertarung secara langsung, peluang pasukan patroli untuk menang tidak tinggi. Maruli juga memperhitungkan hal ini, jadi dia menyerang dengan sekuat tenaga. Melihat menara akan segera diserang, Rizal juga sangat cemas. Dia buru-buru memberi perintah untuk menyerang. "Gadis-gadis, serang." Para prajurit wanita baru saja keluar, banyak dari mereka sudah gugur di bawah tembakan para pemanah pasukan kota Teratai. Meskipun begitu, Rizal tetap memberikan perintah untuk menyerang. Jika dia berhenti, Kabupaten Lunaris akan ditembus dalam hitungan menit. Kali ini ketika dia meninggalkan ibu kota, dia berada di bawah perintah 2 orang. Satu dari Arjuna. Satu lagi dari Disa. Disa mengeluarkan perintah kematian. Jika Arjuna selamat, Rizal baru dapat selamat. Para prajurit wanita gugur satu demi satu. Arjuna yang berada di atas menara merasa sakit hati melihatnya. Tidak mudah untuk melatih pasukan, apalagi pasukan yang dapat melempar granat. Sayang sekali pengorbanan mereka sia-sia. Bab 743. Selain itu, pengorbanan mereka hanya menunda serangan pasukan kota Teratai untuk sementara. Setelah mereka tiada, pasukan kota Teratai akan terus menyerang kota. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia meminta Rizal untuk membawa para prajurit wanita memotong jalan mundur Maruli, bukan untuk mati sia-sia. Dia harus memikirkan ide, memikirkan dengan baik. Arjuna menggelengkan kepalanya sambil memikirkan solusi. "Disa, Ayumi, lindungi aku ke pinggir menara," kata Arjuna dengan cemas. "Tuan, Tuan Arjuna, kamu tidak bisa pergi." Disa dan Ayumi melarang secara serempak. "Yang mulia Arjuna, jangan." Ardian juga melarangnya. Bahkan jika tim patroli dihancurkan, dia tidak bisa membiarkan Arjuna mengambil risiko. "Kalau begitu aku akan pergi sendiri." Arjuna menghindar, kemudian berjalan cepat dari antara Disa dan Ayumi ke menara. "Tuan, jika kamu tidak kembali, aku akan menggunakan busur silang ini untuk melukai kakimu." Sehari sebelum ekspedisi, Pangeran Maruta memberi Disa sebuah busur silang. Disa sangat menyukainya. Selama pawai, dia berlatih setiap dia punya waktu luang. Sekarang dia sudah menguasainya. Busur silang. Arjuna berbalik untuk menatap Disa.
Busur silang Disa 2 kali lebih besar dari busur silang biasa, kemampuan ejeksinya juga 2 kali lebih kuat. Hal yang terpenting adalah kapasitas menahan bebannya beberapa kali lebih tinggi daripada busur silang biasa. Disa mengira Arjuna akan kembali setelah Arjuna berbalik, tetapi dia hanya melihat sekilas, kemudian berjalan menuju pinggir menara lagi. Jangan mendekat. Arjuna berteriak kepada Disa dan Ayumi yang mencoba melindunginya, aku bernilai 100.000 tael emas. Maruli tidak akan rela membunuhku. Seperti yang Arjuna duga. Biarpun Maruli rela, pasukan kota teratai tidak akan rela. Begitu Arjuna berdiri di tepi menara, seorang prajurit pasukan kota teratai berteriak di bawah. Lihat, 100.000 tael emas. Hei, Arjuna, bagaimana kalau kamu menyerah dengan patuh? Aku akan memberimu 10.000 tael emas dari 100.000 tael. Beberapa prajurit pasukan kota teratai mulai berteriak. Satu orang memulai, tentu saja yang lain mengikuti. Dia memberimu 10.000, aku akan memberimu 20.000. Jangan melawan, berdiri saja di sana, biarkan aku menangkapmu. Aku akan memberimu 30.000, biar aku menangkapmu. Teriakan di bawah menara makin keras dan arogan. Bahkan ada orang yang berkata akan memberi Arjuna separuh dari 100.000 tael emas. Arjuna tidak marah, dia justru tersenyum sambil berkata kepada pasukan kota teratai. Oke, aku akan ikut siapa yang memberi lebih banyak uang. Cekak, akan ikut siapa yang memberi lebih banyak uang. Kenapa kalimat itu terdengar ambigu? Seperti wanita di tempat hiburan saja, ejek seseorang kepada Arjuna sembari menggeleng. Dia adalah pelajar yang seperti perempuan. Kalau tidak, mana mungkin dia menjadi simpanan kaisar cabul itu. Huek, menjadi simpanan seorang pria, membiarkan pria lain menyentuhnya. Sungguh menjijikkan. Seseorang membuat gerakan muntah untuk mengungkapkan rasa jijiknya terhadap Arjuna. Hei, kalau kamu merasa jijik, jangan rebutan denganku nanti. Selama ada 100.000 tael emas, aku tidak keberatan walaupun dia agak menjijikkan. Haha, kamu benar-benar mata duitan. Tentu saja, memangnya kamu bukan. Sebenarnya, aku juga, haha. Banyak pasukan kota teratai di bawah menara tertawa hingga terpingkal-pingkal. Arjuna seolah telah menjadi 100.000 tael emas milik mereka. Senyum Arjuna menghilang. Nada dan tatapannya menjadi dingin. Tidak masalah, selamatkan nyawa kalian sendiri dulu. Setelah selesai berbicara, Arjuna sudah mundur. Maruli menyadari ada yang tidak beres, dia langsung berteriak, dia bermain trik. Para pemanah terus menembak, lalu menyerang kota. Begitu ucapan Maruli terlontar, sebuah benda hitam terbang keluar dari menara dengan kecepatan tinggi. Bab 744. Benda hitam itu juga memiliki kembang api yang indah di bagian ekornya. 30.000 pasukan kota teratai mengangkat kepala mereka, menyaksikan kembang api yang indah itu. Kembang api ini indah sekali. Kenapa mereka malah menyalakan kembang api saat ini? Apakah pasukan patroli ingin mengelabui kita? Untuk mengalihkan perhatian kita sehingga mereka dapat menyerang. Mengelabui dan mengalihkan perhatian kita. Jangan terlalu menganggap hebat mereka. Kurasa itu mungkin sinyal mereka untuk menyerah. Kurasa tebakanmu benar. Lihat, tidak ada seorang pun di menara yang berani keluar. Mereka ingin mengandalkan para wanita di belakang kita, tapi begitu mereka keluar, kita menembak mereka sampai mati. Mengandalkan wanita. Benar-benar pengecut. Banyak pasukan kota teratai mulai berdiskusi. Awalnya, mereka hanya bingung, tetapi kemudian mereka tertawa. Pada saat yang sama, benda hitam itu makin dekat dengan mereka. Perlahan-lahan mereka melihat dengan jelas apa benda hitam itu. Belasan kendi anggur kecil diikat bersama. Kembang api yang mereka lihat tadi adalah efek setelah tali penutup kendi anggur dilepas. Kavaleri pasukan kota teratai mengenali kendi-kendi anggur kecil yang dapat menghasilkan kembang api begitu melihatnya. Kendi-kendi anggur kecil itulah yang membuat mereka mengejar kuda-kuda pagi-pagi. Cepat, berpencar. Auman Maruli terdengar. Itu bukan kembang api, tapi kendi-kendi anggur yang dapat meledak seperti milik para wanita itu. Ledakan. Peringatan Maruli terlambat. Ledakan besar terdengar ketika Maruli mengucapkan kata terakhir. Belasan kendi anggur meledak bersamaan, kekuatannya 10 kali lebih besar daripada sebuah kendi yang besar. Bahkan perisai yang kebal terhadap pedang dan senjata hancur berkeping-keping. Tak perlu dikatakan lagi, orang-orang di pusat ledakan langsung hancur berkeping-keping, gelombang yang kuat merobohkan banyak orang di sekitar. Ledakan. Sebelum pasukan kota teratai sempat bereaksi, ledakan besar lainnya terdengar lagi. Beberapa orang menyaksikan rekan-rekan mereka terhempas dan hancur berkeping-keping. Mereka tidak habis pikir mengapa 10 kendi anggur kecil bisa menghasilkan kekuatan yang begitu dahsyat. Bagus. Arjuna yang berada di menara mengacungkan jempol kepada Disa. 10 granat kendi anggur tadi ditembakkan oleh Disa menggunakan busur silang yang diberikan oleh Pangeran Maruta. Disa menembakkan 5 bundel granat kendi anggur secara berurutan. Ledakan. Bang, boom. Ah, ah, ah.
Suara bom dan teriakan terus terdengar. Untuk menghindari hujan anak panah dari pasukan patroli, Maruli memerintahkan semua perisai untuk dihubungkan bersama untuk membentuk penutup yang besar. Pasukan kota teratai yang berdiri di bawah penutup besi memang bisa menghindari hujan anak panah dari pasukan patroli. Akan tetapi, kendi anggur yang meledak adalah pukulan yang fatal. Seikat granat anggur bisa melukai dan membunuh banyak orang. Bubar, bubar. Mungkin ledakan tadi membuat gendang telinga mereka sakit, atau mungkin mereka belum pernah melihat orang hidup hancur berkeping-keping di depan mereka. Sebagian besar pasukan kota teratai tidak mendengar kata-kata Maruli. Dengan tergesa-gesa, Maruli melompat ke atas kuda, melambaikan tangannya sambil berteriak dengan keras. Bubar, jangan berdiri berdekatan. Bubar, jangan berdiri berdekatan. Bam! Maruli yang menunggang kuda jatuh dengan keras ke tanah. Jenderal, Jenderal. Beberapa pengawal pribadi Maruli bergegas mengepung Maruli. Aduh! Disa yang ada di menara mendesah penuh penyesalan. Andaikan aku yang tembak. Maruli tertembak panah dan jatuh dari kudanya, tetapi tidak melukai bagian fatalnya. Jika dia yang memanah tadi, Maruli pasti sudah mati sekarang. Bab 745. Bubar, bubar. Maruli mengabaikan bahunya yang tertembak, kemudian terus mengeluarkan perintah untuk bubar. Tembak. Pasukan kota teratai yang ada di bawah menara baru saja bubar, tetapi Ardian segera memerintahkan para pemanah untuk menembak. Tanpa perlindungan perisai, pasukan kota teratai di bawah menara menjadi sasaran bagi para pemanah pasukan patroli. Pasukan kota teratai ingin berkumpul, menggunakan perisai untuk perlindungan seperti tadi, tetapi begitu mereka berkumpul, mereka dibombardir oleh busur silang Disa. Pemboman Disa, serangan hujan panah pasukan patroli terus menyerang mereka secara bergantian. Pasukan kota teratai di bawah menara menjadi pusing. Jeritan terus terdengar, pasukan kota teratai jatuh berkelompok. Mundur, mundur. Maruli mengeluarkan perintah untuk mundur. Dia ingin menarik pasukan menjauh dari menara, jauh dari panah dan bom. Lalu, Rizal, yang berada jauh, diam-diam mendekati pasukan kota teratai dengan prajurit wanita sebelum Maruli memberi perintah untuk mundur. Sebenarnya jika Maruli bertahan lebih lama, dia tidak akan musnah sepenuhnya. Karena granat kendi anggur Arjuna sudah hampir habis. Ledakan. Boom, pohon 11. Ledakan granat menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan bagi pasukan kota teratai ini. Maruli memimpin pasukan kota teratai yang tersisa untuk mundur sekitar 50 meter dari menara, kemudian terdengar ledakan dari belakang. Melihat pasukan kota teratai makin sedikit, Arjuna mengusulkan kepada Ardian. Jenderal, pasukan patroli kita sudah bisa keluar. Hanya dengan bertarung langsung dengan pasukan kota teratai, pasukan patroli tidak akan takut pada pasukan kota teratai dari lubuk hati mereka dan dapat bertumbuh. Ardian tentu memahami maksud dari langkah Arjuna. Dia mengangguk, lalu berteriak kepada 20.000 pasukan patroli yang ada di bawah menara. Padamkan api di gerbang kota, kita akan membunuh semua pasukan kota teratai. Bunuh semua pasukan kota teratai. Bunuh semua pasukan kota teratai. Para prajurit pasukan patroli bersemangat, mereka tidak sabar. Bunuh mereka. 20.000 lebih pasukan patroli keluar dari Kabupaten Lunaris, kemudian langsung menuju pasukan kota teratai. Mereka bertempur satu lawan satu dengan pasukan kota teratai. Tidak ada satupun pasukan patroli yang menunjukkan sikap pengecut, mereka semua membunuh tanpa pandang bulu. Saat matahari terbenam, langit berangsur-angsur menjadi jingga kemerahan. Cahaya senja menyinari dinding-dinding Kabupaten Lunaris yang berlubang. Suara pertempuran di luar kota makin kecil. Di kejauhan, sungai darah merah bercampur dengan cahaya matahari terbenam yang kuning, membentuk jingga kemerahan yang membakar. Warna jingga kemerahan menceritakan kesedihan dan kekejaman dunia ini. Ardian kembali bersama pasukan patroli. Arjuna melihat sekilas, lalu mendapati bahwa Ardian menjadi manusia darah. Dia berlumuran darah. Jenderal, apakah Anda baik-baik saja? Arjuna mendekatinya dengan cemas. Hahaha. Ardian tertawa terbahak-bahak, memperlihatkan dua baris gigi putihnya. Aku baik-baik saja, semua ini adalah darah para pemberontak itu. Arjuna tersenyum mengerti. Kalau begitu apakah Jenderal merasa puas membunuh orang kali ini? Ardian mengangkat pedangnya. Tentu saja. Sambil berbicara, Ardian menoleh, lalu bertanya kepada para prajurit patroli di belakangnya yang juga berlumuran darah. Katakan, apakah kalian merasa puas membunuh mereka? Puas. Puas, puas. Suara para prajurit patroli sekeras guntur. Kalau begitu, apakah kalian masih takut pada pasukan kota teratai? Tidak, tidak, tidak. Melihat wajah-wajah yang penuh semangat juang dan teriakan-teriakan yang hampir menghancurkan gendang telinga. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.